Bayangkan sebuah negara yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia. Negara dengan jutaan tentara, ribuan senjata nuklir, dan pengaruh politik ke setengah dunia. Selama puluhan tahun, dunia hidup dalam ketakutan akan negara ini. Namun pada tahun 1991, negara itu runtuh tanpa perang besar, tanpa serangan musuh. Bagaimana mungkin sebuah negara adidaya bisa runtuh dari dalam? Inilah kisah panjang Uni Soviet. Sebelum menjadi Uni Soviet, wilayah ini adalah Kekaisaran Rusia, dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Rusia adalah negara besar, tetapi rakyatnya hidup dalam penderitaan. Mayoritas penduduknya adalah petani miskin. Industrialisasi tertinggal dan Rusia terus terlibat dalam perang mahal, termasuk Perang Dunia Pertama. Kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada Tsar. Situasi ini menjadi bom waktu bagi runtuhnya kekaisaran. Pada tahun 1917, ledakan itu terjadi. Rakyat turun ke jalan, tentara membelot. Kelompok Bolshevik dipimpin Vladimir Lenin memanfaatkan kekacauan ini. Mereka menjanjikan 3 hal sederhana namun kuat: tanah, roti, dan perdamaian. Tsar Nicholas II akhirnya turun tahta. Setelah perang saudara yang brutal, Bolshevik menang. Dan pada tahun 1922, lahirlah negara baru, Uni Republik Sosialis Soviet. Uni Soviet dibangun di atas ideologi komunisme. Dalam teori, semua orang setara. Tidak ada orang kaya atau miskin. Negara menguasai tanah, pabrik, dan sumber daya. Semua bekerja untuk kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan tidak berada di tangan rakyat. Kekuasaan berada di tangan Partai Komunis. Dan siapa yang menguasai partai, menguasai negara. Setelah Lenin meninggal, Joseph Stalin naik ke puncak kekuasaan. Di bawah Stalin, Uni Soviet berubah drastis. Industri berkembang pesat, pabrik-pabrik besar dibangun. Uni Soviet berubah dari negara agraris menjadi kekuatan industri. Namun, semua itu dibayar mahal. Jutaan orang dipaksa bekerja di kamp kerja paksa. Kelaparan melanda berbagai wilayah. Siapapun yang dianggap musuh negara akan ditangkap, diasingkan, atau dieksekusi. Uni Soviet menjadi negara kuat, tapi dipenuhi ketakutan. Pada tahun 1941, Nazi Jerman menyerang Uni Soviet. Awalnya, pasukan Soviet kewalahan. Namun, dengan pengorbanan besar, Uni Soviet berhasil membalikkan keadaan. Pertempuran Stalingrad menjadi titik balik perang. Uni Soviet keluar sebagai salah satu pemenang Perang Dunia Kedua. Tapi kemenangan itu menelan korban puluhan juta nyawa. Setelah Perang Dunia terbelah 2. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat. Blok Timur dipimpin Uni Soviet. Inilah awal dari Perang Dingin. Tidak ada perang langsung, tapi persaingan terjadi di mana-mana. Senjata, nuklir, perlombaan luar angkasa, perang proksi di berbagai negara. Dunia hidup di bawah bayang-bayang kehancuran nuklir. Di balik kekuatannya, Uni Soviet menyimpan banyak masalah. Ekonomi tidak efisien, inovasi terhambat, rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Negara terlalu besar, terlalu kaku, dan terlalu mahal untuk dipertahankan. Pada tahun 1980-an, Mikhail Gorbachev mencoba menyelamatkan Uni Soviet. Ia memperkenalkan glasnost, keterbukaan, dan perestroika, restrukturisasi ekonomi. Namun, reformasi ini justru membuka luka lama. Konflik etnis muncul, negara-negara bagian ingin merdeka. Pada tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar tanpa perang besar, tanpa invasi asing. Sebuah negara adidaya runtuh oleh masalah internalnya sendiri. Kisah Uni Soviet adalah pengingat penting bahwa kekuatan militer dan ideologi saja tidak cukup tanpa kebebasan, kepercayaan rakyat, dan ekonomi yang sehat. Bahkan negara terbesar sekalipun bisa runtuh.